Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rayit Cahyani, Program Studi Manajemen Semester 4 NIM 2211082046. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit, yaitu analisa 5C dan analisa 7P. Analisa 5C yang pertama yaitu karakter. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter atau latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak yang biasanya bagian customer service. Dari karakter ini Anda dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan kriminal atau tidak. Yang kedua, kapasiti. Kriteria yang kedua adalah kapasiti, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dapat dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Yang ketiga, kapital. Kriteria selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan kepada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki oleh nasabah tersebut, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak untuk diberikan kredit oleh bank atau tidak. Kolateral. Yang keempat, kriteria yang keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam yang mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besarnya jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik lebih besar jumlahnya dari kredit yang diambil. Yang kelima, condition. Prinsip dari 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sangat tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti, yang tentu mempengaruhi atas kondisi ekonomi. Analisis 7P, yaitu yang pertama, personality. Maksudnya menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari. Yang kedua, party. Maksudnya mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, royalitas, serta karakternya. Yang ketiga, yaitu purpose. Maksudnya untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Yang keempat, prospek. Maksudnya yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Yang kelima, payment, yaitu maksudnya bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit yang diperoleh. Yang keenam yaitu profitability, maksudnya adalah menganalisa kemampuan nasabah dalam mencari laba, apakah dengan tambahan kredit yang diperoleh dari bank, laba akan meningkat atau akan tetap sama. Yang ketujuh yaitu protection, maksudnya adalah bagaimana menjaga kredit yang diluncurkan oleh bank dapat terlindungi.
Perlindungan dapat berupa orang, barang, atau jaminan asuransi. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip pemberian kredit, analisa 5C dan analisa 7P. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.